Oke, gini-gini. Coba ya, lo bayangin sebentar, satu hari semua akun sosial media lo tuh hilang. WhatsApp lo di take down, email lo hilang, iklan juga berhenti, tapi ada satu hal yang tetap ada. Orang-orang yang masih mau denger lo bicara. Itu namanya adalah audience capital. Asetnya nggak bisa dibeli, nggak bisa dicuri, dan nggak bisa diciptakan dalam semalam. Banyak orang sibuk ngejar uang, ngejar views, ngejar ads, tapi lupa yang paling punya value adalah bukan platformnya, tapi hubungan yang mereka punya dengan orang yang mendengarkan. Kita ini hidup di dunia yang ramai sebenarnya. Semua orang bicara, semua orang promosi, tapi jarang ada yang didengar. Dan ironinya adalah perhatian itu melimpah kayak banjir informasi. Tapi sayangnya koneksi itu langka. Lo bisa beli exposure, lo bisa beli reach, tapi lo nggak bisa beli trust. Dan ketika orang udah nggak percaya sama kata-kata lo, nggak ada teknologi, nggak ada ads yang bisa balikin itu dalam semalam. Banyak orang salah paham ketika mereka pikir audiens audiens itu cuma angka di dashboard, padahal bukan. Hati-hati, ini salah kaprah. Audience capital itu adalah modal sosial, kumpulan orang yang percaya, bukan cuma tahu lo, tapi mereka yang nggak sekedar nonton, tapi ngerasa punya hubungan dengan value dan cara lo berpikir. Itu alasan kenapa beberapa orang bisa posting satu video langsung rame. Bukan karena algoritma, tapi karena audiensnya udah terlatih untuk mendengar. Gue pernah lihat orang punya 100.000 follower, tapi jualan produk satu aja susah. Saya bukan main. Lalu ada orang lain, follower cuma 1.000, tiap-tiap kali buka pre-order langsung sold out. Apa bedanya? Satu punya angka, satu punya hubungan. Audience capital bukan tentang berapa banyak yang nonton, tapi berapa orang yang percaya. Bukan soal jumlah juga, tapi soal koneksi. Dan lebih menarik lagi adalah koneksi ini bisa lo bentuk bahkan dari nol, asal lo punya satu hal adalah kejujuran. Siklus itu, kepercayaan itu siklus. Lo kasih nilai, orang merasa terbantu, mereka mulai percaya, lo tambah kontribusi, mereka tambah loyal, dan lo jadi bagian hidup dari mereka. Lama-lama mereka bukan sekedar followers, mereka berubah jadi komunitas, dan mereka juga ngerasa punya hubungan emosional sama lo. Dan di detik itu, lo nggak lagi cuma punya audiens, tapi lo punya modal sosial yang lebih hidup. Lo tahu kenapa sebagian orang nggak pernah kehilangan momentum? Karena mereka ngerti satu prinsip sederhana, kayak jangan jangan kejar perhatian, bangun kebiasaan orang untuk menunggu kamu. Itu kuncinya. Mereka nggak selalu trending, tapi mereka selalu ditunggu kayak acara favorit yang lo tunggu setiap minggu itu. Itu namanya audience capital. Bukan sekedar viral, tapi relevan. Dan relevansi itu jauh lebih mahal dari popularitas. Ada tiga langkah utama yang bisa lo bangun audience capital, sorry. Pertama, ngomonglah dari niat, bukan dari naskah. Orang bisa bedain mana yang tulus, mana yang dibuat-buat, dan lo nggak perlu keren. Cukup jujur aja, cukup jujur. Karena ketulusan yang itu punya frekuensi sendiri. Dan orang-orang peka terhadap energi itu. Kedua, kasih sesuatu sebelum diminta. Semakin sering lo bantu orang tanpa berharap balik, semakin dalam akar koneksi yang tumbuh. Dan ketika lo nanti butuh bantuan, mereka nggak akan mikir dua kali buat ngebantu lo. Ketiga, bangun ritme, bukan sekedar momentum. Momentum itu kayak ombak ya. Kalau kita tarik analogi, naik sebentar lalu hilang. Tapi ritme itu ombak yang datang terus, teratur, dan bisa diandalkan. Kalau lo bisa jadi sosok yang ritmenya konsisten, audiens akan belajar mempercayai waktu lo. Dan banyak orang bilang, bangun audiens itu gampang, tinggal konten setiap hari. Itu salah. Yang penting bukan tiap hari, tapi tiap hari dengan arah. Lo boleh posting jarang, asal tiap lo posting punya rasa, kalimatnya bisa pendek, tapi punya kedalaman. Itu yang bikin jadi orang menunggu konten lo. Audience capital juga nggak tumbuh dari jumlah posting, tapi dari seberapa dalam makna.
Sama kayak bunga jeruk, sama kayak bunga majemuk di finansial. Audience capital juga punya efek yang nggak kelihatan di awal. Hari pertama nggak ada yang dengar, minggu pertama nggak ada yang peduli, bulan pertama lu mulai ragu, tiba-tiba di bulan ke-6 ada satu orang yang bilang, gue udah ikutin lo dari dulu dan hidup gue berubah karena itu. Dan lo sadar selama ini yang lo tanam nggak sia-sia. Itulah titik balik, men. Ketika trust mulai berbuah. Orang yang bijak nggak ngejar perhatian, dia menciptakan ruang buat menarik perhatian datang sendiri. Caranya adalah dengan jadi frekuensi yang tepat. Ngomong tentang hal yang lo pahami, bikin konten yang beneran dari hati, ngasih insight yang nggak bisa di copy paste sama orang lain, dan lama-lama algoritma pun nyerah karena manusia yang datang, bukan sekedar angka. Ketika audience capital tumbuh, lo mulai ngelihat sesuatu yang menarik. Orang-orang yang dulu cuma nonton, mulai ikut bantu sebarin pesan lo. Mereka jadi advocate, mereka bela lo tanpa disuruh. Mereka ikut nyebarin semangat lo ke orang lain. Dan di titik itu, lo nggak lagi bikin konten sendirian, lo punya movement. Lo punya movement. Dan itu momen dimana audience capital berubah jadi community capital. Ujian paling berat bagi orang yang punya audience capital bukan saat rame dan tapi malah saat sepi. Ketika lo berhenti posting, ketika algoritma nggak ngangkat, ketika views turun, emang masih ada orang yang menunggu. Kalau masih ada, berarti lo menang. Dan di titik itu, lo nggak butuh reach tinggi buat jadi orang berpengaruh. Lo udah punya kehadiran yang dirasakan. Satu audiens yang percaya jauh, satu audiens yang percaya itu jauh lebih kuat dari 1.000 yang cuma lewat. Yang pertama bisa jadi klien, yang kedua cuma scroll, jadi fokuslah memperdalam bukan memperluas. Bangun percakapan, tunjukkan empati, balas komentar dengan hati bukan template. Karena loyalitas itu bukan hasil dari strategi ya, tapi dari hasil hubungan yang baik. Di dunia digital, semua orang bisa punya platform, tapi nggak semua orang bisa punya pendengar sejati. Dan ironinya lagi adalah, yang punya pendengar selalu punya pilihan, yang pintu kolaborasi terbuka, brand datang sendiri, kesempatan nggak berhenti. Kenapa? Karena mereka nggak beli reach, mereka beli pengaruh manusia. Dan hubungan, dan pengaruh manusia cuma lahir dari satu hal, yaitu hubungan. Sebagai penutup, jadi kalau hari ini lo belum punya ribuan follower, ya nggak apa-apa, nggak salah. Nggak bakal dihukum kok. Dan kalaupun engagement kecil juga nggak masalah. Nggak ada yang salah, lo nggak bakal dihukum. Selama lo punya 10 orang denger dengan tulus, itu lebih berharga dari 1.000 yang cuma scroll. Karena 10 orang percaya itu bisa jadi 100. 100 bisa jadi 1.000. Dan 1.000 bisa jadi lahirlah modal kepercayaan. Yang bisa lo bawa kemanapun, bahkan tanpa platform. Itulah audience capital, teman-teman. Aset yang tumbuh pelan tapi kuat. Nggak bisa dibeli, nggak bisa ditiru, nggak bisa dicuri. Dan kalau lo rawat dengan niat, itu kan jadi warisan digital yang tetap hidup. Jauh setelah lo berhenti bicara. Oke?